Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kelompok kami dari mata kuliah Digital Entrepreneurship akan mempresentasikan proposal proyek bisnis kami yang mana berjudul Saudara Kocak Dev. Nah, tim kami itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Adila Putri Evilda, kemudian ada Gazanul Fikri Raironi, Hadi Ikhwan, dan Muhammad Abidi. Itu saya sendiri. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya tentang apa itu Saudara Kocak Dev, bagaimana bisnisnya, itu akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, kepada teman-teman saya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eksekutif samar yang pertama adalah problem statement. Keterbatasan studio game development di Aceh telah menjadi kendala utama bagi Saudara Kocak Dev dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam industri pengembangan aplikasi dan game di wilayah Aceh ini. Dengan sedikitnya pesaing di pasar lokal, perusahaan berpotensi mendominasi pasar tersebut, tetapi juga menghadapi beberapa hambatan, termasuk kesulitan dalam mencari talent lokal yang berkualitas, serta resiko terbatasnya basis pelanggan lokal yang dapat mendukung produk-produk mereka. Yang kedua adalah Proposed Solution, mendirikan sebuah perusahaan yang menyediakan platform online yang berfungsi sebagai pusat sumber daya untuk game development dan pengembang aplikasi di Aceh. Platform ini dapat berupa situs web atau aplikasi yang menawarkan informasi tutorial dan tentunya jasa dalam pengembangan game dan aplikasi. Industri analisis. Yang pertama, bisnis scale Saudara Kocak Dev adalah bisnis ini berada di sektor teknologi dan kreatif. Yang kedua, grow rate-nya industri pengembangan game dan aplikasi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang signifikan. Seiring dengan adopsi yang terus meningkat dari aplikasi mobile dan game, terutama di era digital, ada peluang besar untuk pertumbuhan bisnis seperti Saudara Kocak Dev. Yang ketiga, marketing projection-nya, Saudara Kocak Dev perlu mempertimbangkan seberapa efektif strategi pemasaran mereka dalam mencapai target pasar. Mereka perlu menganalisis tren pemasaran digital dan perubahan dalam perilaku konsumen untuk mengidentifikasi peluang yang relevan. Yang keempat, competitive culture-nya. Banyak perusahaan pengembang game dan aplikasi bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Contohnya untuk fokus pada inovasi, kualitas atau harga yang bersaing. Saudara Kocak Dev perlu memahami budaya pesaing ini untuk menciptakan keunggulan bersaing. Ya, selanjutnya faktor kunci kesuksesan, menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif serta dengan kualitas tinggi produk dan bersaing dalam aspek harga. Selanjutnya, industri trend, perhatikan terhadap keamanan data pengguna dan privasinya. Selanjutnya, long term property. Saudara Kocak Dev memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik jika mereka dapat tetap berinovasi, memahami tren pasar, dan menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, company description. Deskripsi perusahaan. Saudara Kocak Dev merupakan sebuah perusahaan teknologi pengembang game dan aplikasi yang mengedepankan ide-ide kreatif dan inovatif dengan produk berkualitas tinggi. Visi dari perusahaan ini adalah mengembangkan perusahaan ini menjadi pemimpin dalam industri pengembangan game dan aplikasi di Aceh dan mengambil langkah-langkah strategi untuk memperluas cakupan pasar ke tingkat nasional dan internasional. Misi dari perusahaan ini adalah inovasi terus-menerus, mendorong batas-batas inovasi dalam pengembangan game dan aplikasi, menciptakan produk-produk yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan tren baru. Kualitas utama menjaga komitmen pada kualitas tinggi dalam setiap aspek produk kami, mulai dari desain hingga fungsional. Tujuan dari perusahaan ini adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi, menciptakan game dan aplikasi yang unggul, kreatif, inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, serta memiliki nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya, mencapai keunggulan industri, menjadi pemain utama dalam industri pengembangan game dan aplikasi dengan reputasi yang kuat dalam inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Pertumbuhan dan ekspansi, memperluas pasar dan basis pelanggan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan tujuan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu jenis-jenis produk dan jasa yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi mobile, jasa pengembangan games dan produk game secara mandiri, habis itu konsultasi teknologi.
Lalu key partnernya ada Google Play Store, Steam, Apple App Store, dan Epic Games. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang jenis produk dan jasa layanan yang akan kami tawarkan dari Saudara Kocak Development. Nah, yang pertama itu adalah pengembangan aplikasi mobile. Nah, pengembangan aplikasi mobile itu sendiri merujuk pada layanan yang disediakan oleh perusahaan atau individu untuk menciptakan atau merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile itu merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan juga tablet. Produk kami selanjutnya yaitu ada jasa pengembangan game, produksi game, dan yang secara mandiri. Nah, yang dimaksudnya itu adalah jasa ini merujuk pada layanan yang disediakan untuk perusahaan atau individu untuk merancang, mengembangkan, dan juga memproduksi permainan atau game. Sementara itu, produksi game secara mandiri itu mengacu pada proses pembuatannya, yang mana permainan yang dilakukan oleh pihak atau tim pembuat permainan secara independen tanpa menggunakan jasa eksternal dari perusahaan pengembangan game lainnya. Kemudian yang ketiga ada konsultasi teknologi. Nah, yang dimaksud dengan konsultasi teknologi ini pada perusahaan kami ini yaitu merujuk pada layanan yang dimana seorang ahli atau konsultan yang memberikan panduan, saran, dan analisis tentang masalah dan solusi teknologi kepada klien ataupun sebuah organisasi. Tujuan utamanya yaitu membantu klien memahami, mengembangkan, dan menerapkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Pada bagian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bisnis model Canvas dari perusahaan Saudara Kocak Developer ini. Yang pertama itu untuk key partnership-nya, yang mana terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu dari platform dari distribusinya. Kami bermitra dengan platform distribusi game seperti Steam, Apple Store, Google Play, dan platform lokal game yang membantu game tersebut mencapai audiens yang jauh lebih luas. Kemudian, kami juga membangun kemitraan pendidikan, kerjasama dengan institusi pendidikan atau program pelatihan game, dapat membantu perusahaan game dalam menemukan bakat lokal, memberikan pelatihan, dan menciptakan ekosistem game yang kuat pada area lokal. Dan kemudian ada kemitraan pemasaran. Kami juga bermitra dengan perusahaan pemasaran atau agensi iklan untuk membantu dalam mempromosikan aplikasi yang kami buat agar dipasarkan kepada pasar yang jauh lebih luas. Nah, kemudian untuk bagian kedua yaitu ada key activities, yang mana di dalam key activities ini ada beberapa juga bagiannya, pecahannya. Yang pertama itu pengembangan produk. Nah, ini adalah yang dimaksud adalah kegiatan utama dalam pengembangan game dan aplikasi mobile yang melibatkan perancangan, pengembangan, dan pengujian. Permain game dan aplikasi mobile ini mencakup pemrograman, desain grafis, animasi, dan pengembangan konten dalam game ataupun aplikasi mobile yang akan kami buat. Nah, kemudian ada pengujian dan kuantitas, yang mana di sini menguji aplikasi dan game untuk mengidentifikasi bug semisalnya, atau kesalahan ataupun ada masalah dalam game ataupun aplikasi tersebut. Yang mana hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa game ataupun aplikasi itu berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman yang lancar bagi para penggunanya. Kemudian pemasaran dan promosi. Nah, pada bagian ini itu kami mempromosikan game ataupun aplikasi kami itu melalui berbagai platform. Platform pemasaran yaitu termasuk dari media sosial, iklan online, kemudian ada situs web dan kampanye pemasaran lainnya. Kemudian pada bagian ketiga yaitu value proposition. Nah, pada perusahaan kami itu memiliki art atau stylenya sendiri atau gayanya sendiri pada setiap game atau aplikasi yang akan kami kembangkan sesuai dengan kemauan klien kami. Nah, kemudian pada bagian keempat yaitu ada customer relationship. Nah, di dalam customer relationship ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama, dukungan pelanggan. Pada perusahaan kami itu menyediakan saluran komunikasi yang sangat efektif, seperti email, kemudian obrolan langsung, atau layanan dukungan pelanggan seperti telepon yang membantu untuk menyelesaikan
para pengguna. Kemudian menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi masalah tersebut baik secara software maupun secara hardware-nya, termasuk dalam masalah teknis. Nah, kemudian ada tanggapan cepat. Perusahaan kami juga akan merespon pertanyaan dan juga masalah pengguna dengan cepat dan efisien. Kemudian pengguna dapat menghargai respon yang cepat terhadap masalah mereka. Nah, kemudian pada bagian kelima, yaitu ada customer segment. Nah, pada customer segment ini, untuk pengguna umum, segmen ini mencakup pengguna umum yang mungkin menggunakan aplikasi kami untuk keperluannya mereka sehari-hari, seperti aplikasi perbankan, sosial media, dan juga mungkin aplikasi untuk chatting atau berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pengguna pendidikan, aplikasi yang dirancang untuk pendidikan, baik itu mahasiswa, guru, ataupun profesional pendidikan, ini termasuk juga seperti halnya kayak aplikasi pembelajaran online, alat pengajaran, dan juga aplikasi pendukung akan pendidikan. Kemudian untuk penggunaan game, perusahaan kami mengembangkan game akan memiliki segmen khusus untuk pemain yang mencari pengalaman game dengan experience yang jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu bagian yang keenam, yaitu key resource, yang mana terdiri dari tim pengembang dan juga perangkat keras. Nah, tim pengembang ini adalah sumber daya manusia kunci yang terdiri dari programmer, designer, sebagai perancang UI UX designer, kemudian pengelola proyek, dan juga yang lainnya. Nah, mereka semua ini bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi dan juga pengembangan game yang akan kami buat ke depannya. Kemudian pada bagian perangkat kerasnya, yaitu kami butuhkan seperti komputer, server, dan juga perangkat keras lainnya yang mungkin diperlukan dalam tahap pengembangan ataupun perancangan game yang akan kami buat selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah channel. Nah, channel ini terdiri itu dari ada toko aplikasi, situs web, dan juga konten promosi. Nah, pada toko aplikasi, kami itu mengunggah aplikasi ke dalam platform toko seperti Apple Store, Google Play Store, dan kemudian Microsoft Store. Nah, ini adalah saluran utama untuk mendistribusikan aplikasi kepada pemirsa atau audiens yang menggunakan perangkat seluler ataupun tablet. Kemudian untuk dari situs web dan unduhan langsungnya, kami menyediakan tautan unduhan secara langsung. Situs web ini juga sebagai landing page untuk perusahaan yang didedikasikan untuk aplikasi Anda. Nah, yang terakhir itu adalah konten promosi dan juga pemasaran. Nah, yang dimaksud ini adalah materi pemasaran seperti contohnya kampanye iklan dan juga konten promosi yang diperlukan untuk memasarkan aplikasi kepada audiens dan target selanjutnya. Nah, kemudian ada cost structure. Itu terdiri dari biaya pengembangan aplikasi, biaya lisensi atau perizinan, kemudian juga ada biaya pemasaran dan promosi. Nah, yang pertama itu ada biaya pengembangan aplikasi. Yang dimaksud dengan ini adalah biaya yang terkait dengan pembuatan aplikasi tersebut, termasuk upah tim pengembang, perangkat keras, dan juga perangkat lunak pengembangan. Kemudian ada lisensi untuk perangkat lunak, dan kemudian sumber daya kreatif seperti desain grafik dan juga voiceover. Kemudian untuk biaya lisensi dan perizinan itu, yang dimaksud adalah biaya yang diperlukan untuk memperoleh lisensi, baik lisensi perangkat lunak atau izin khusus yang diperlukan untuk menggunakan teknologi khusus atau sumber daya tertentu dalam pengembangan aplikasi atau pembuatan game yang akan kami buat selanjutnya ke depannya. Nah, yang terakhir itu ada biaya pemasaran dan promosi. Nah, yang dimaksud ini adalah biaya yang terkait dengan kampanye pemasaran, seperti iklan, kemudian promosi di sosial media, kemudian ada konten pemasaran dan juga kegiatan promosi lainnya untuk memasarkan aplikasi kami ataupun game yang akan kami buat ke depannya. Kemudian yang terakhir itu ada revenue stream. Revenue stream itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah penjualan aplikasi, iklan dalam aplikasi, dan freemium. Nah, yang dimaksud yang pertama itu adalah penjualan aplikasi. Model ini itu melibatkan penjualan aplikasi secara langsung ke dalam game secara langsung kepada para pengguna, yang mana pengguna membayar 1 kali untuk mengunduh dan mengakses aplikasi tanpa
biaya berlangganan tambahan. Model ini umumnya dilakukan atau digunakan dalam toko Apple Store ataupun Google Play Store. Kemudian pada iklan dan dalam aplikasi itu, aplikasi menampilkan iklan kepada pengguna, yang mana pendapatan yang diperoleh dari pemirsa iklan dan pemirsa iklan dan pengiklannya. Model ini umumnya dalam aplikasi gratis yang dapat berupa iklan banner, iklan video, dan juga iklan intersial. Kemudian yang terakhir ada freemium. Nah, model ini menggabungkan elemen gratis dan berbayar. Yang dimaksudnya adalah aplikasi dapat diunduh secara gratis. Tapi, untuk mengakses fitur-fitur premium atau konten tambahan, pengguna itu harus membayar. Ini adalah model populer yang banyak dilakukan pada aplikasi game misalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada manajemen team and company structure. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, bertanggung jawab dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang dan memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya yang diemban oleh Hadi. Selanjutnya ada CTO atau Chief Technology Officer, bertanggung jawab dalam memimpin transformasi digital, memastikan efisiensi operasional, dan memastikan pertumbuhan melalui teknologi yang diemban oleh Ghazanul. Selanjutnya ada CMO atau Chief Marketing Officer, bertanggung jawab dalam membentuk citra perusahaan, mempromosikan produk atau layanan, menciptakan kesadaran market yang kuat di pasar yang diemban oleh Adila. Selanjutnya ada Software Development, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan produk aplikasi mobile ataupun game yang nantinya akan diberikan ke konsumen atau yang akan dirilis, yang nantinya diemban oleh Ability. Selanjutnya ada marketing analis. Yang pertama ada target pengguna aplikasi. Targetnya adalah pengguna game, khususnya game mobile. Kemudian kemitraan dan perusahaan B2B. Jika perusahaan menjalankan bisnis to bisnis, target pemasaran akan mencakup entitas bisnis atau lembaga yang akan menjadi mitra atau pelanggan. Selanjutnya ada ruang pasar perusahaan. Yang pertama, pasar game mobile. Pengguna ponsel pintar, Android, dan iOS yang mencari game mobile yang inovatif, kreatif, dan menghibur. Selanjutnya ada pasar game mobile. Pengguna Android atau iOS membutuhkan aplikasi mobile untuk berbagai keperluan, mulai dari hiburan hingga produktivitas. Selanjutnya ada pasar bisnis dan profesional. Adalah bisnis, perusahaan, dan profesional yang mencari solusi aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam konteks bisnis. Yang terakhir ada demografi perusahaan. Pengguna aplikasi bisnis, perusahaan, dan profesional yang mencari aplikasi yang mendukung kebutuhan bisnis dan produktivitas mereka. Selanjutnya ada analisis SWOT perusahaan. Yang pertama ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunity, peluang. Dan terakhir ada threat, ancaman. Baik, yang pertama kita masuk ke strength, kekuatan. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Perusahaan memiliki tim yang sangat kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan game dan aplikasi yang unik. Yang kedua ada kualitas tim. Produk-produk perusahaan dikenal karena kualitas grafik, desain, dan gameplay yang tinggi. Yang ketiga ada fleksibilitas platform. Kemampuan untuk mengembangkan game dan aplikasi untuk berbagai platform, termasuk mobile, PC, dan konsol. Soalnya ada yang keempat, kemitraan strategis, yaitu hubungan kemitraan yang kuat dalam platform distribusi dan penerbit game.
Dan yang kelima, koneksi dengan komunitas lokal, yaitu keterlibatan dalam komunitas pengembang lokal dan dukungan pada pengembangan bakat-bakat setempat. Yang kedua, kita masuk ke weakness, yaitu kelemahan. Ada 4. Yang pertama ada kompetitif yang ketat, yaitu industri pengembangan game dan aplikasi sangat kompetitif dengan banyak pesaing kuat. Yang kedua ada terbatasnya sumber daya manusia, yaitu kesulitan dalam mencari dan mempertahankan talenta berkualitas dalam mengembangkan game. Yang ketiga ada bergantung pada platform distribusi, yaitu ketergantungan pada platform distribusi tertentu yang dapat membatasi visibilitas produk. Dan yang terakhir keempat, resiko monetize, yaitu kesulitan dalam menciptakan model monetasi yang efektif dalam era game dan aplikasi gratis. Selanjutnya, opportunity, peluang ada 4. Yang pertama yaitu ekspansi global, yaitu peluang untuk memasuki pasar internasional dengan produk-produk yang sukses secara lokal. Yang kedua, pertumbuhan industri game, yaitu industri game dan aplikasi terus berkembang dan permintaan akan hiburan digital semakin meningkat. Yang ketiga, ada peluang dalam e-sport, yaitu pertumbuhan di industri e-sport memberikan peluang untuk menciptakan game yang digunakan dalam kompetisi. Dan yang terakhir keempat, ada kemitraan industri lain, yaitu peluang untuk bekerja sama dengan industri lain seperti film, musik, atau hiburan lainnya untuk menciptakan konten terkait. Yaitu ada threats, yaitu ancaman, ada 5 yaitu perubahan teknologi. Yang pertama adalah perubahan teknologi, yaitu perubahan teknologi yang cepat dan membuat produk perusahaan menjadi usang. Yang kedua ada kompetensi sengit, yaitu ancaman dari pesaing yang kuat dan jumlah besar game dan aplikasi yang tersedia. Yang ketiga, kecurangan dan kebocoran data, yaitu ancaman terkait keamanan game dan privasi pengguna. Yang keempat ada fluktuasi pasar, perubahan dalam preferensi pengguna dan kondisi ekonomi yang dapat mengaruh permintaan. Dan yang kelima ada perusahaan pesaing berupa perusahaan pengembang game yang sudah besar di Indonesia seperti Agate, Toge Production, dan Mojiken Studio. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan mengenai marketing and sales plan dari saudara Coach Adev ini. Nah, untuk proses dan siklus penjualan jasa yang dilakukan dalam perusahaan saudara Coach Adev ini itu terbagi dalam 5 step. Nah, untuk step yang pertama yaitu ada pengenalan, di mana pada step ini perusahaan akan mengenalkan jasa yang ditawarkannya melalui platform digital. Contohnya itu seperti di Instagram. Nah, kemudian pada step berikutnya itu melakukan konsultasi. Nah, ketika nanti kliennya udah dapat nih, nah maka akan dilakukan konsultasi, di mana nanti si klien itu dapat membicarakan mengenai aplikasi yang akan dibangun dengan jasa yang akan kami tawarkan. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi nanti kliennya akan berkonsultasi dengan kami mengenai aplikasi yang akan dibangun. Nah, step berikutnya yaitu ada kesepakatan. Nah, pada tahap kesepakatan ini klien dan pihak perusahaan akan melakukan kesepakatan yang mencakup sejauh mana aplikasi itu akan dibangun dan bagaimana harganya. Nah, jadi itu akan dilakukan pada tahap kesepakatan ini, di mana setelah melakukan tahap konsultasi. Nah, setelah melakukan tahap kesepakatan, maka akan lanjut ke step berikutnya, yaitu tahap pengembangan, di mana pihak perusahaan akan melakukan pengembangan dari aplikasi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, dari data-data yang telah didapatkan, maka pihak perusahaan akan melakukan pengembangan terhadap aplikasi yang akan dibangun tersebut. Nah, setelah melakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut telah selesai, maka lanjut ke step berikutnya,
mana step berikutnya adalah pembayaran, di mana nanti ketika aplikasi tersebut telah selesai dibuat, perusahaan akan memberikan aplikasi tersebut kepada klien, dan klien akan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai the economic of business. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana gambaran dari kebutuhan keuangan tentang pembangunan website Saudara Kocak Dev ini, yang mana nanti website ini akan dijadikan sebagai wadah untuk menampung jasa yang akan ditawarkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk kebutuhan pertama untuk pengembangan websitenya sendiri itu memerlukan budget sekitar 50 juta. Kemudian untuk operasional websitenya ada 25 juta, pemasaran dan iklan 15 juta, gaji pengembangan untuk websitenya itu ada 25 juta, kemudian pemeliharaan dan pembaruan websitenya nanti 20 juta. Kemudian ada pengawasan data itu 5 juta. Yang mana total dari keseluruhan budget ini diperkirakan mencapai 135 juta. Nah, seperti itu. Kemudian untuk break even point pada Saudara Kocak Dev ini diperkirakan Saudara Kocak Dev ini memerlukan 50 juta per bulannya untuk biaya operasionalnya dan untuk menggaji karyawan-karyawannya. Nah, untuk pemasukan dari Saudara Kocak Dev ini itu dari produk yang dijual, yang mana produknya itu berkisar antara 25 juta per aplikasi, dan juga dari aplikasi yang dipublish, dari game yang dipublish oleh Saudara Kocak Dev ini. Nah, dimana di dalam game tersebut nanti ada iklan atau ada in-app purchase, yang mana diperkirakan itu mencapai 20 juta per bulannya. Nah, dari perhitungan tersebut, dari data-data yang didapatkan tersebut, maka setelah dilakukan kalkulasi untuk menentukan break even point-nya, ditentukan bahwa Saudara Kocak Dev tidak akan mengalami kerugian jika Saudara Kocak Dev dapat menangani proyek dari klien sekitar 5 proyek pembuatan produk dalam 1 bulan. Nah, seperti itu. Nah, baik, itu saja penjelasan mengenai proyek bisnis kami. Kalau misalnya teman-teman yang menonton ada pertanyaan atau ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih yang udah menonton. Itu saja dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.